Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kemarin ada info bahwa ya di Jawa Tengah Wadas ya banjir begitu ya. Lalu kemudian ada berita yang cukup menarik dari Tempo begitu ya. Banjir Wadas salahkan siapa? Ya tentu salahkan Pak Ganjar begitu kan. Karena semua kepala daerah harus bertanggung jawab penuh begitu kan. Bahkan ya ada pelanggaran pidana lingkungan. Ini seharusnya ada di situ begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa berbagai apapun begitu kan yang dipoles oleh Pak Ganjar hari ini tetap salah begitu kan. Ada banjir, ada Wadas, terus kemudian ada angka kemiskinan dan masih menyelimuti di Jawa Tengah begitu kan. Memimpin kepala daerah, memimpin daerah saja sudah seperti ini. Apakah memimpin skala besar nasional? Apakah mampu begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya siapa yang mesti disalahkan? Ya tentu Pak Ganjar di situ sebagai kepala daerah begitu kan. Bahkan ya dari Wadas itu banjir, kemudian ada orang yang mengendarai motor lalu kemudian jatuh di situ begitu. Kasihan begitu ya. Jadi Pak Ganjar hari ini lari-lari ke daerah lain ya, tujuannya apa? Coba bayangkan begitu ya. Dibandingkan dengan Wadas sendiri begitu kan, yang sekarang menjadi dampak bagi masyarakat itu sendiri, dan bahkan tidak hanya itu, lingkungan saja menjadi dampak begitu kan. Ini akibat apa? Akibat ya bisa saja pengundulan pohon-pohon yang di situ begitu kan, ditebang sana sini begitu ya. Apa solusi Pak Ganjar hari ini? Kita tahu sendiri seperti apa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar netizen seperti ini. Ini ya saya bacakan terlebih dahulu dari koran Tempo ya. Banjir Wadas salah siapa ya? Pembukaan lahan menuju tambang andesit ya memicu banjir lumpur di Desa Wadas ya. Penggerukan terus berlangsung meski izin itu berakhir. Simak ya edisi dalam Tempo ini begitu. Bahkan saya baca ya komentar-komentar netizen begini. Setelah izin ya penetapan lokasi berakhir, masih ada kegiatan rencana penambangan di Wadas. Sinyal melanggar pidana lingkungan. Betul begitu kan. Jadi mestinya bagaimana begitu kan? Mestinya Ganjar turun tangan apa yang menjadi dampak kepada masyarakat, kan seharusnya seperti itu begitu kan. Karena Pak Ganjar sekarang sibuk sana sini begitu kan ya, lari-lari antar daerah. Pada hakikatnya daerah sendiri tidak diurus begitu. Bayangkan begitu ya. Tempat saya 2 km dari Wadas dan gak ada apa-apa ya, gak heboh diberitakan ya, media kadrun saya lebih tahu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada orang yang kemudian ngaku katanya di situ begitu ya. Ini emang walaupun Anda dekat dengan Wadas, emang Anda percaya begitu ya. Jadi kita lihat saja narasi-narasi yang sudah kelihatan, video-video yang sudah beredar hari ini begitu kan. Kenapa seolah-olah tidak mengakui itu begitu ya. Ini apa salah Pak Anies juga? Ya bagi para cebong mungkin ya menyalahkan Pak Anies hal seperti ini begitu kan. Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden kemana? Pak Ganjar jangan ngurusin bola sama Jakarta terus ya, beresin di kerjaannya Pak ya. Ini Desa Wasa termasuk provinsi mana ya? Mau nanya ini. Penghargaan dan survei ternyata tidak mampu membungkam Wadas ya. Ada masalah kemanusiaan dan lingkungan di sana. Dan itu tentu saja tidak bisa diselenggarakan dengan lari-lari pagi ya. Sembari ya cengengesan plus penghargaan berapapun ya banyaknya dan survei. Artinya apa? Artinya tidak mampan hari ini begitu kan. Melihat situasi masyarakat bahwa ya ketika sudah tahu bahwa kondisi hari ini di Jawa Tengah begitu ya, orang akan melihat seperti apa sih prestasi Pak Ganjar begitu kan. Kok seperti ini begitu ya. Dibandingkan dengan Anies Baswedan 1 periode memimpin DKI Jakarta. Bayangkan begitu ya, 1 periode saja bisa mengalahkan 2 periode begitu. Artinya apa? Kan tahu siapa yang semestinya tidak punya prestasi dan yang punya prestasi, biar masyarakat yang menilai itu semua begitu kan. Kalau ada yang nyalahin ya ini kayaknya jurnal tentang Wadas yang gue dan tim harus jadi terbit sih ini. Pak, ini TikToker Navian, penghargaan kemarin sudah termasuk ini belum ya? Ganjar Pranowo, Anda sungguh memimpin yang buruk, tidak mampu memimpin Jateng 2 periode ya. Seharusnya sadar diri, mundur dari capres. Ya sampai sekarang ya mana mungkin dia mundur ya dari kepala daerah, padahal dirinya sudah dinyatakan sebagai ya deklarasi sebagai capres begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya banjir ya, banjir Wadas salah siapa? Tentu salah Pak Ganjar begitu ya.
Ini 2 hari sebelum izin penetapan lokasi EPL pengadaan tanah bagi pembangunan ya Bendungan Bener ya Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berakhir ya Badan Pertahanan Nasional BPN berkukuh mengukur tanah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener. Petugas BPN memaksa mengukur tanah warga meski mereka menolak perkebunan miliknya dijadikan lokasi tambangan desit. Bayangkan begitu ya. Ini kan betul-betul tidak pro rakyat begitu. Warga Wadas Siswanto 30 tahun mengatakan petugas BPN mengancam akan menempuh mekanisme konsesinya jika masyarakat tetap menolak lahannya diukur ya. Konsesinya adalah penitipan uang ganti rugi lahan di pengadilan negara karena pemilik lahan tidak sepakat dengan ganti rugi tersebut. Artinya uang itu dititipkan begitu ya sebagai bentuk bahwa itu sudah diukur atau tidak begitu ya. Akhirnya kami izinkan mengukur, tapi kami tidak mendatangi berkas apapun dan BPN ya. Dari izin penetapan lokasi yang dimaksud adalah surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590. Berarti keputusan siapa begitu kan? Ya Pak Ganjar begitu kan ya. Apakah seperti itu? Tentang pembahasan pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener ya, Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo ya, SK ini ditekan Gubernur Ganjar Pranowo. Bayangkan begitu ya. Demi ambisi seperti ini ya, hak rakyat sudah tidak ada di situ begitu. Bahkan anggaran proyek ini bersumber dari anggaran anggaran pendapatan ini belanja dari negara begitu, dari APBN begitu kan. Bahkan 2,6 triliun. Bayangkan begitu 2,6 triliun. Tapi kebijakannya tidak pro rakyat begitu kan. Sangat disayangkan sekali kalau hal seperti ini begitu. Kalau pro rakyat tidak mungkin rakyat itu lalu kemudian memberikan statement negatif begitu kan. Ya, karena ada yang menolak dan ada yang tidak di situ begitu. Ia menilai tambangan desit justru akan merusak lingkungan dan pemukiman warga Wadas ya. Siswanto bersama separuh warga Wadas sudah berulang kali menentang rencana penambangan tersebut. Bahkan disebutkan di sini saat petugas BPN dan mengukur tanah Desa Wadas 8 Februari 2022 warga berunjuk rasa. Akhirnya ratusan polisi yang mengawal pengukuran tanah itu yang menangkap 60 warga. Polisi juga bertindak represif tidak terselang lama polisi melepas warga tersebut. Sebelum upaya paksa mengukur tanah, petugas BPN pernah mengancam warga bahwa mereka akan menempuh jalur konsesinya. BPN mengeluarkan surat konsesinya pada 10 Maret 2023. Lalu kemana kebijakan-kebijakan Pak Rakyat yang katanya pro rakyat begitu kan? Kok seolah-olah memusuhi rakyat begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu. Ya, memimpin kepala daerah saja sudah seperti ini amburadul luar biasa, apalagi memimpin bangsa kita begitu kan? Ya, bisa saja nanti ada perpecahan dan sebagainya begitu. Bahkan dia minta, namun Siswanto dan penantangnya tambang andesit bergeming. Mereka justru mendatangi kantor BPN Purworejo pada 20 Maret 2023. Di sana mereka bertemu dengan Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto. Hasilnya kedua belah pihak sepakat tidak melakukan konsesinya. Bahkan ini pelanggaran izin ya. Pekan lalu Tabaludin 32 tahun melewati jalan utama di Dusun Karangkarajan Desa Wadas pada pembuktian yang posisinya lebih tinggi daripada jalan utama tersebut tentu tengah dibangun jalan penghubung ke lokasi. Bahkan para pekerja lihat tengah membawa pohon menggunakan alat berat lalu mereka meratakan tanah. Kami lihat mereka masih melakukan aktivitas pembukaan lahan. Bayangkan begitu ya. Izinnya sudah mau berakhir tapi kok ada kelakuan seperti ini begitu ya. Dalam artian bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini kok mesti dilakukan begitu ya. Bahkan manajer kajian hukum dan kebijakan wahana lingkungan hidup menilai bahwa mengatakan kegiatan konstruksi tambang tidak boleh dilanjutkan sebelum proses pembebasan lahan. Bahkan Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Jatam Muhammad Jamil bersependapat dengan Satrio itu begitu. Artinya banyak penolakan terhadap terhadap tambang ini begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu ya. Dan bahkan Tempo ini memberikan berita yang sangat luar biasa dan kredibelnya bisa dipercaya begitu kan. Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat yang diwawancara itu begitu. Ini sangat disayangkan Pak Ganjar kok bisa dan tega melakukan hal ini begitu. Ada apa begitu ya. Ini bahkan ini rencana lokasi galian dusun Pendumparang, Dusun Kagendol ini menjadi dampak luar biasa begitu. Kalau ini menjadi longsor bagaimana begitu kan? Kacau begitu ya. Pokoknya itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.